belum panasnya falam najid lahu azma. Halo, Saya Islam semangat bang. sore. Iya, ada yang bisa dibantu bang? Turun salah pencet. Iya, makasih bang ya. Salam kenal bang. Iya. Halo Assalamualaikum. Nona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nona Halo, Lisa. selamat. Oh ya, halo, selamat siang. Sore-sore. Siang, sore. Bisa buka kameranya mbak. Oh ya, sebentar. Makasih. Dari Katolik, Protestan, Dari Katolik. Katolik. Oke, silakan salam kenal ya. Oke, selamat kenal. Iya, silakan. Nona Lisa, Huta, Huta, Huta Galun. Oke. Silakan, Mbak. Mati aja. Pernah matumba na susito na tayo pa na matumba na sule mo dio bola na kan de bobo isulapekan na tayo pa na di matumbay na. Apa na pasangat to na torro ko hindi tayo siya na tayo na matumba. Na aku tayo pa na berkata-kata kau duka tayo pa na berkata-kata na laka mo kami kandong dia belale. Bang Juma, Halo. Yes. Bang Juma coba belanja ref aku dan dirimu sikit bang. Apa tuh? Aku dan dirimu ref. Gak tahu aku. Alah bang, sikit je bang. Fans daripada Malaysia ni. Aku nggak tahu maksudnya apa aku dan dirimu gimana. aku dan dirimu bang. Ref je bang. Mana sikit, itu? Bang. Ya mana lagunya? Abang tarik part chorus sedap bang. Yang aku nggak dan tahu dirimu. lagunya. Aku dan dirimu tak menyembah si gondrong dari barat. Aku dan Oke, dirimu. oke, Yang bang, mana bang. lagunya tuh? Ada bang, abang duet dengan apa? Wanita baju hitam. Siapa? Main dia Tak tahu. macam alah lupa lah. Tak apalah bang. Lupa ya. Okey bang, tak apa, bang. Lupa. Oke. Okey bang, assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bang. Halo juga. Kenapa turun? Cuman bilang halo doang. Ayo teman-teman silakan ngobrol santai, kita membahas seputar tentang Mak tripin tak mak. halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap kali. Beri salam langsung pamit. Ibu yang sangat pengertian. Suka kali aku tengoknya. Jika kau bertemu aku begini. Itu mungkin lagunya ya. Halo. Oh, aduh nge-lag lagi. Iya. Iya, dari mana bang? Tunggu bang, nge-lag bang. Iya, silakan diperbaiki jaringannya dulu. Silakan. Cek. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Riau. Riau. Mantap kali Riau. Halo, selamat sore. Mantap sekali saudara kita Simatupang. Silakan teman-teman naik ke sini, kita diskusi baik-baik, pelan-pelan. Materinya menarik toh yang kita bahas. Semangat siang sore. Semangat sore.
Halo. Halo juga. Aduh Sore. kakangku. Aduh kakangku. Aduh kakangku. Aduh kakangku. Ngapa kan tu kau? Garilo lo kan tu kau putai. Halo. Saudara. Iya, halo gimana? Dari sekte mana, Bang? Katolik? Dari Kristen. Oh, Kristen. Iya, Bang. Silakan buka kamera, kita diskusi santai aja kita, Bang. Yuk. Anggap saja tidak ada yang nonton, kita aja berdua. Ya. Pakai headset dulu. Oke. Dulu. Halo, Bang. Iya, iya, silakan. Silakan, Bang. Iya, soalnya ini teman yang undang ini, Bang. Jadi kita masuk. Iya. Terjeda di sini. Coba diterima. headset mungkin ya. Oke, siap. Udah kebuka. Nah, salam kenal Bang Felty. Udah kebuka. Siap, udah. Oke, Iya. salam. Salam kenal. Topik tentang apa ini, Bang? Ya. Terkait dengan pernyataan Yesus yang mengatakan, aku memang harus pergi. Setelah aku pergi akan datang roh kebenaran yang akan memuliakan Iya. aku. Nah, kulihat di dalam Al-Quran kami bahwa Nabi Isa itu diceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya beliau diberkati dimanapun beliau berada. Al-Quran yang menarasikan itu bahwasanya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, aku diberkati dimanapun aku berada. Berarti di Islam tidak ada ruang dia tercela, dia dihinakan, dia direndahkan, apalagi sampai dikutuk. Nah, saya justru melihat di pengajaran Paulus, khususnya di Galatia 3:13, di situ justru Yesus Ya. mati dengan jalan kutuk karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, apakah ini bentuk kemuliaan untuk Yesus atau gimana menurut abang saya ini? Silakan. Gini, Bang. Iya. Itu kan pernyataan dari Rasul Paulus tentang Tuhan Yesus. Iya. Itu bukan pengakuan sendiri dari Tuhan Yesus. Itu pernyataan dia sesuai dengan pengertian yang dia berikan. Beda dengan yang dikatakan dalam Al-Quran. Itu dikatakan langsung oleh Allah bahwa memang Yesus itu dimuliakan. Iya. Bedakan perkataan Allah dengan pandangan dari manusia menurut Rasul Paulus. Kan beda. Iya, betul. Tapi itu menyangkut tentang apa yang Rasul Paulus mengerti tentang apa yang pekerjaan Yesus di bumi, karena dia memiliki pekerjaan di bumi. Itulah sebabnya pekerjaannya ketika dia mau meninggal di salib, sebelum dia meninggal dia bilang sudah selesai. Itu berhubungan dengan pekerjaannya. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu dikatakan terkutuk? Karena dia memang memakai itu tubuh manusia yang terkutuk. Karena kalau dia tidak memakai tubuh manusia yang terkutuk, dia tidak bisa mati. Jadi Rasul Paulus bilang dia terkutuk karena dia memakai tubuh manusia yang terkutuk. Itulah sebabnya dia bisa mati. Kalau dia pakai dengan kealahannya dia sebagai Tuhan, dia datang sebagai Tuhan, maka dia tidak akan bisa mati. Jadi yang terkutuk tubuh manusianya yang memang digunakan. Itu. Iya. Yang Boleh pingin, situ, Bang. Oke, makasih Bang. Yang pingin saya gali lebih jauh, Ya. kan Yesus mengatakan roh kebenaran itu ketika dia datang, dia memuliakan aku. Artinya
Kalau roh yang datang kepada Nabi Muhammad kan mengajarkan di situ bahwa wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, aku diberkati di mana saja aku berada. Berarti roh yang datang kepada Nabi Muhammad ini memuliakan Nabi Isa dalam pandangan Islam. Nah, sedangkan Ya, terlontar ajaran Paulus yang mengatakan Kristus menebus dosa dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Ini roh apa kok bisa orang yang dikasihi malah diajarkan mati dengan jalan kutuk gitu? Ilmunya dari mana sehingga Paulus bisa mengatakan bahwa Yesus ini mati dengan jalan kutuk? Berarti tidak memuliakan karena mengatakan dia terkutuk. Seperti itu, Bang. Bukan itu tadi Bang, kita bilang ini pengertian tentang kerohanian. Makanya Rasul Paulus itu dia mengerti tentang pekerjaan dari apa yang Yesus lakukan di bumi. Itu pekerjaannya. Nah, masing-masing punya pekerjaan, Bang. Nabi Muhammad itu punya pekerjaan. Yesus itu punya pekerjaan. Tapi bedanya begini, Bang. Nabi Muhammad diutus kepada bangsa kafir, kepada bangsa jahiliyah. Pengajarannya beda. Isa Al-Masih diutus kepada orang yang taat beragama. Nah, turun sampai kepada Rasul Paulus itu orang yang taat beragama. Jadi pelajaran situ itu beda. Itu yang bedanya, Bang. Jadi kalau kita memahami kenapa itu roh mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk, karena pelajaran beda. Ini Bang, boleh Bang? Boleh. Iya. Dapat bahwa Nabi Muhammad diutus kepada bangsa jahiliyah, sementara Isa Al-Masih diutus kepada orang yang beragama, taat beragama. Rasul Paulus juga begitu. Disampaikan kepada orang yang taat beragama. Gitu. Yesus itu di dalam kitab Matius 15 mengatakan, aku diutus kepada domba sesat. Kan gitu. Jadi Yesus datang untuk orang-orang berdosa, bukan untuk orang-orang yang taat beragama. Itu kata Yesus sendiri. Kemudian, ini bukan pola Nabi Muhammad dengan ajarannya, enggak. Tapi polanya adalah kembali ke Yesus. Yang kita cari ini adalah roh kebenaran ini. Roh kebenaran ketika datang mengajarkan memuliakan Yesusnya. Bukan menghinakan Yesus, tapi memuliakan Yesus. Yohanes 6, nomor 12, 13. Apabila roh kebenaran itu datang, Yohanes 16, di situ dikatakan bahwa apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Selepas Yesus berbicara seperti itu, ada dua pengajaran yang muncul setelahnya, yaitu Kristen dan juga Islam. Artinya bahwa kalau roh kebenarannya bekerja di Kristen, pertanyaannya muncul, kenapa di Kristen dia ajarkan bahwasanya Yesus itu adalah manusia yang mati di atas tiang salib, dikutuk oleh Elohim. Kok dia dikutuk? Padahal kan setelah aku datang, akan datang roh kebenaran. Fungsi roh kebenaran itu datang memuliakan, bukan menghinakan, tapi memuliakan. Nah, saya sebagai Muslim ketika berbicara tentang tokoh yang lahir tanpa ayah di kaumnya Israel, itu di Al-Quran dimuliakan terus. Sedangkan di Bible ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk lagi. Maka muncul pertanyaan, ini roh apa ini yang datang kepada Paulus? Kok bisa Yesusnya diajarkan ke orang-orang bahwa dia mati dengan jalan kutuk, menembus dosa-dosa para pendosa? Kok bisa Yesus dijadikan sebagai tumbal di situ? Padahal kata Yesus, apabila roh kebenaran itu datang, dia datang memuliakan, bukan menghinakan. Gitu Bang. Itu makanya saya ingin mencari dari mana Paulus mendapatkan pengajaran kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Gitu Abang, silakan. Ini Bang, gimana ya? Tadi kan sudah saya katakan, itu roh yang menyampaikan bahwa Yesus mati dengan kutuk, itu menjelaskan pekerjaan dari Tuhan Yesus.
Jadi kenapa dia harus mengalami penderitaan, harus dihina, dipukuli caci, disalib? Itu pekerjaannya itu, Bang. Pekerjaan dari Tuhan Yesus. Karena pekerjaannya dia ujungnya itu sampai ke situ. Karena dia memang harus mengalami maut. Dia harus mengalami maut untuk itu. Itu kalau kita baca di Alkitab, Yesus sendiri bilang kepada Petrus ketika Petrus memotong telinga Maltus, Yesus bilang begini, "Sangkamu aku tidak dapat memanggil sepasukan malaikat untuk membantu aku?" Jadi, abang lihat di sini, Tuhan Yesus itu bisa memanggil malaikat untuk membantu dia. Tapi itu dia biarkan itu. Dia biarkan itu dialami itu sampai kepada kematian. Dan itu bagian dari kutukan yang dia terima. Itu bagian dari memang kalau dikatakan kutukan itu kasar. Tapi sebenarnya itu pekerjaan yang dia harus jalani di bumi. Dia sudah tahu dia akan mati. Berapa kali dia sampaikan kepada murid-murid bahwa anak manusia akan diserahkan, akan mati. Itu dia sudah tahu seperti itu. Dan memang kalau kalimat kasarnya itu kutuk, tapi sebenarnya itu pekerjaannya. Dia tahu dia akan seperti itu. Dan roh kebenaran yang menyampaikan itu bukan untuk menghinakan dia, tapi untuk menjelaskan pekerjaannya. Bahwa pekerjaan Yesus itu di situ. Semenjak dia lahir, kenapa dia harus lahir dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya itu. Jadi roh itu bukan untuk tidak memuliakan dia, justru menjelaskan pekerjaan Yesus itu. Oke. Seperti Baik, itu. Bang. Baik. Ketika Yesus itu mengatakan roh kebenaran itu datang memuliakan aku, lalu kemudian ada dua keadaan. Di Islam, Nabi Isa ketika orang-orang Yahudi yang membuat makar ingin membunuhnya, Nabi Isa diselamatkan, diangkat dia. Diangkat Nabi Isa sehingga dia tidak sempat terhina, tercela, ternista. Maka posisi selanjutnya adalah orang-orang yang mengambil sebuah tindakan untuk melakukan makar terhadap Nabi Isa, itulah yang menggantikan beliau. Sehingga Nabi Isa tetap mulia. Nah, hadirlah Kristen dengan keadaan yang berbeda. Paulus mengajarkan bahwa Yesus disalib, Yesus mati dengan jalan kutuk, bla bla dan seterusnya. Artinya, kalau dari sudut pandang Islam, ada pembelokan keadaan di mana Isa harus mulia selama-lamanya. Tiba-tiba oleh Paulus, Yesus harus dihinakan di situ, dikutuk, diludahin, ditampar, bla 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 dan seterusnya. Muncul kemudian pertanyaan, tidak bisakah kemudian Elohim yang mengutus Yesus itu menyelamatkan Yesus? Dan tidak bisakah Elohim menggantikan Yesus di atas salib? Sehingga orang-orang yang membenci Yesus mendapatkan hukuman, yaitu menjadikan kemudian korban yang mereka salib sendiri menjadi junjungan mereka. Karena kau melakukan makar terhadap nabiku yang kukasihi, no, silakan lu tanggung resikonya, siapa suruh. Maka dijadikanlah orang yang mereka salib itu sebagai junjungan bagi mereka. Dan itu jelas ada di khotbah Petrus. Khotbah Petrus kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33, endingnya di 36. Petrus berkata apa? Nabi Daud makamnya masih ada di tengah-tengah kita. Dialah yang telah menubuatkan tentang bangkitnya seorang Mesias yang jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal kubur, akan tetapi tangan kanan Elohim mengangkatnya ke atas, ke langit. Nomor 36-nya, jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kamu yang menyalibkan. Nah, jadi kalau hari ini saudara kami Kristen menganggap yang disalib itu adalah Yesus anak Maria, saya rasa harus diluruskan dulu. Karena yang disalib ini
adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, sedangkan Yesus bukanlah orang yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Paulus mengambil data Ulangan 21 nomor 22 23. Jika di antaramu ada seorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu seseorang itu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan sampai mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Nah, masakan itu Yesus, mayatnya aja najis, haram menyentuh tanah Yerusalem. Masa itu Yesus? Bukankah itu adalah orang pendosa yang menggantikan posisi Yesus yang mulia ini? Apakah kemudian Tuhan tidak mampu menyelamatkan beliau? Sedangkan Bapa tadi mengatakan, bukankah aku mampu? Apakah kamu kira aku tidak mampu mendatangkan malaikat-malaikat? Kalau begitu, Tuhan jauh lebih mampu menyelamatkan Yesus dari ancaman pembunuhan. Nah, kalau itu terjadi, abang, Yesus diselamatkan, berarti yang disalib, yang menggantikan, pantas dia diludahin, diseret, dan seterusnya. Karena memang sudah sesuai dengan perbuatannya. Silakan. Gini bang, saya lupa ayat Al-Quran mana, tapi nanti kapan-kapan saya cari. Iya. Supaya ayat Al-Quran itu, Isa Al-Masih menyatakan bahwa sampai hari matinya, itu ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa mengaku bahwa dia sampai hari matinya ada di Al-Quran. Jadi dia mati di situ. Surah Maryam itu bang, silakan. Soal tadi tentang di Perjanjian Lama tentang orang yang mati terkutuk. Orang yang mati terkutuk, yang digantung terkutuk, itu orang yang melakukan dosa di Perjanjian Lama. Tapi Isa, Yesus, di Perjanjian Baru itu mati dikutuk tergantung itu, dia tidak melakukan dosa. Itu beda. Beda orang yang mati digantung terkutuk karena dosa, karena dia melakukan pelanggaran sampai dia mati, itu di Perjanjian Lama. Tapi bedanya dengan Yesus, dia tidak melakukan dosa, tapi dia mati secara terkutuk seperti itu. Itu beda bang. Oke. Boleh? Ya. Jadi Seperti itu, ya. kalau Anda membahas Al-Quran, surah Maryam ayat 33, wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Itu Nabi Isa. Itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban bang. Itu semua yang dialami oleh manusia. Lahir, setelah lahir mati, setelah mati dibangkitkan hidup kembali. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Ya, semua manusia akan mengalami 3 fase itu. Yesus pada saat bayi, beliau berdoa seperti itu di depan orang-orang Yahudi yang telah memfitnah dia sebagai anak zina. Nah, kemudian kembali kepada yang tadi abang saya mengatakan bahwa Yesus tidak seperti di dalam Perjanjian Lama Ulangan 21. Tapi sayangnya Paulusnya yang mengarahkan ke situ. Galatia 3:13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti Paulus yang mengarahkan ke Ulangan. Nah, sekarang permasalahannya ini akan semakin berat kalau ternyata Yesus tidak melakukan dosa, lalu disalib, lalu menanggung kutuk. Ini ajaran apa yang bisa menerima ini? Sedangkan Tuhan Elohim mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti kalau Yesus beneran yang ditombak, Yesus beneran yang dibunuh, itu kebencian, itu kekejian bagi Tuhan. Bagaimana mungkin satu kekejian bisa menghapuskan dosa-dosa para pendosa? Ini adalah konsep yang keliru. Satu bagian yang tidak kemudian berkesesuaian dengan bagian yang lain. Kematian Yesus bagi Tuhan adalah kekejian, perkara yang dibenci. Sedangkan menyelamatkan orang-orang Kristen pendosa dari dosa-dosanya dengan menumbalkan orang benar, itu adalah sesuatu yang melanggar apa yang Tuhan rencanakan. Keluaran 23:7-8.
Jangan kau membunuh orang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Pola kekristenan dalam ajaran Paulus itu keliru besar. Nah, ini makanya sekali lagi saya masih mencari data apa sebabnya Paulus berani mengatakan Yesus orang mulia ini mati dengan jalan kutuk. Hanya gara-gara ingin menyenangkan orang-orang yang ada di Galatia, orang-orang yang ada Roma, orang-orang yang ada di Korintus. Paulus rela mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk. Apa sebabnya? Bukankah beliau orang yang dikasihi? Bukankah dia adalah orang yang diberi kemuliaan sejak sebelum dunia dijadikan? Terus kenapa bisa Paulus mengatakan dia mati dengan jalan kutuk? Hanya gara-gara supaya dia mendapat jempol dari orang-orang Roma dan Yunani. Gitu loh Pak. Itu pertanyaan saya. Dari mana Paulus mendapatkan pola bahwa Yesus orang benar itu dikutuk hanya untuk menyelamatkan orang-orang Romawi dan Yunani? Silakan. Oke. Gini Bang. Al-Quran menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu tidak ada dusta. Dia orang yang jujur. Nah, pernyataan dalam surat Al-Maidah itu, Isa Al-Masih mengatakan bahwa dia hidup sampai mati dan bangkit. Kan kalimatnya seperti itu. Di situ ada mati Bang. Itu perkataan dari Isa Al-Masih. Kalau dia tidak mati, berarti perkataannya dusta. Ya kan? Nabi Isa kalau dia mati. Sementara dia, iya, Nabi Isa kan menyatakan bahwa dia akan hidup, mati dan dibangkitkan. Ya. Tapi kalau dia tidak mati, berarti perkataan Nabi Isa itu dusta. Oke. Menurut Al-Quran, berarti dia dusta. Terus? Soal tadi abang bilang bahwa Tuhan itu mengatakan jangan membunuh orang benar, jangan. Ini disampaikan kepada orang yang benar. Orang yang mengikuti perintah Tuhan itu adalah orang yang benar. Yesus itu mati di tangan orang yang salah. Orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Beda Bang. Kan kalau Tuhan katakan jangan membunuh orang benar. Iya. Manusia yang menurut, dia tidak akan melakukan itu. Tapi yang dialami oleh Tuhan Yesus kepada orang yang salah. Orang yang tidak menuruti Tuhan. Jadi Yesus mati di tangan orang yang salah, bukan di tangan orang yang benar. Boleh Bang? Oke. Yang pertama, yang pertama ketika saudara saya ini mengambil Al-Quran surah Maryam ayat 33. Di situ dikatakan, semoga diberkati pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, pada saat aku dibangkitkan kembali. Itu tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Kalau berbicara mengenai penyaliban, itu ada di Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Pada saat orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus, apa kata Allah? Inni mutawaffik, sesungguhnya aku mengambilmu, wa rafi'uka ilayya, wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Aku mengambilmu, aku mengangkatmu dan membersihkanmu dari orang-orang kafir. Diangkat Nabi Isa. Nah, kapan dia mati sesuai dengan surah Maryam? Nanti ketika dia turun kedua kalinya, barulah mati dia di situ. Di akhir zaman Nabi Isa akan turun. As-Sukruf ayat 61. Begitu dia turun, terjadi kiamat. Yesus mati, Isa mati. Setelah mati, dia dibangkitkan bersama dengan manusia yang lain. Itu yang dimaksud ayat itu. Jadi ayat itu tidak berbicara tentang penyaliban. Yang berbicara tentang penyaliban itu surah Ali Imran ayat 55 dan seterusnya. Ini mutawaffik. Ketika engkau terancam ingin disalib, aku mengangkatmu. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan Yesus disalib oleh orang jahat, bukan oleh orang benar. Berarti kalau keselamatan orang Kristen tergantung pada penyaliban, berarti orang jahat ini berjasa kepada orang Kristen. Karena perilaku jahat mereka lah sehingga orang Kristen dosa-dosanya ditebus. Ini tidak nyambung. Sama sekali tidak nyambung. Dengan kata lain, ketika iblis merasuki Yudas,
Ketika imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu, rupa-rupanya perbuatan-perbuatan keji mereka ini berhasil, sehingga Yesus mati. Akibatnya Kristen diselamatkan dari dosa-dosa. Berarti tipu muslihat, saksi palsu, iblis yang menjadi pahlawannya orang Kristen, bukan Yesus. Yesus cuma tumbal. Yesus tidak bisa mati sendiri, bunuh diri, nggak bisa. Harus ada yang membunuhnya supaya Kristen bisa selamat. Maka para pembunuh Yesus ini adalah orang-orang berjasa alias pahlawan. Orang jahatlah yang menghadiahkan keselamatan kepada Kristen. Tuhan tidak, karena Tuhan melarang, jangan kau bunuh. Dia orang benar, tidak boleh kau bunuh. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8. Jangan kau bunuh, dia orang benar. Kapan kau bunuh? Itu adalah kekejian di dalam hatiku. Ternyata iblis tetap aja membunuhnya. Atau yang dibunuh adalah penggantinya, Yesusnya diselamatkan. Karena orang jahat pingin kali kemudian membunuh orang benar, maka Tuhan membuat tipu daya bagi mereka. Dibunuhlah orang itu, lalu dijadikanlah dia sebagai sembahan, junjungan. Sebagaimana yang Petrus katakan dalam Kisah para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagimu. Padahal anak Maria itu sudah Kristus dari sejak lahir. Lukas 2:11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu dari lahir dia sudah Kristus. Yesus yang kau salibkan ini telah dijadikan menjadi Kristus. Baru menjadi Kristus dia setelah disalib. Berarti itu bukan anak Maria. Maka benarlah kata Al-Quran bahwa wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalibkan, melainkan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Baru masuk akal ketika dikatakan bahwa ketika aku pergi, yang datang adalah roh kebenaran, fungsinya dia datang adalah memuliakan aku, maka bekerja di Islam, bukan di Kristen. Karena kalau di Kristen menghinakan. Coba kita tanya orang Kristen, "Hai saudaraku Kristen, dan kau saudaraku Islam, menurut kalian berdua, yang ditampar, yang diludahin, yang diseret, yang ditonjok, yang ditelanjangin, yang digantung, yang dikasih minum anggur, lalu dibunuh di atas salib, menurutmu itu Yesus atau bukan Yesus?" Umat Islam mengatakan, Maha suci Allah yang telah mengutus hambanya Yesus, tidak mungkin dia dihinakan seperti maling motor. Tapi kalau orang Kristen marah, oh tidak, yang ditampar Yesus dong, yang ditonjok Yesus dong, yang diludahin Yesus dong, yang ditonjok mukanya pasti Yesus, yang ditelanjangi pasti Yesus, yang ditompa Yesus, yang dikutuk Yesus dong. Sekarang pertanyaannya, roh kebenaran yang memuliakan Yesus itu bekerja di mana? Di Islam atau di Kristen? Silakan Bang. Gini Bang, Tuhan Yesus mati itu bukan untuk orang Kristen, tapi untuk semua manusia di dunia, bagi orang Muslim dan bagi orang yang lain. Tuhan Yesus mati bukan untuk menyelamatkan hanya orang Kristen, tapi di Alkitab mengatakan orang yang percaya kepadanya menjadi bagian dari situ. Nah, yang percaya itu Kristen, tapi bukan semua dosa orang Kristen itu dihapus. Bukan seperti itu konsep pengampunan. Karena konsep pengampunan, kalau kita mau baca tentang apa yang Yesus lakukan, kita tidak akan mengerti. Tapi konsep pengampunan, maka kita kembali baca kepada perjanjian lama tentang persembahan korban, yang Rasul Paulus bilang itu adalah bayangan, wujudnya adalah Yesus. Nah, bagaimana pengampunan dosa diajarkan Tuhan oleh orang Israel melalui korban domba? Bagaimana pengampunan itu? Itu kalau kita baca, jika seseorang melakukan dosa yang tidak disengaja, maka dia perlu membawa domba untuk dikorbankan, baru diampuni, dengan catatan bertobat, jangan melakukan kembali. Jadi konsep pengampunan adalah ketika manusia itu bertobat, walaupun jahatnya seperti apa, tapi kalau dia bertobat, dia berubah, maka di situ ada pengampunan dosa yang akan diberikan oleh
Yesus karena dia mengganti domba. Perjanjian Lama menyatakan pengampunan seperti itu. Jadi itu pengampunan ada syaratnya, yaitu pertobatan. Pertobatan ketika kita melakukan dosa, kita bertobat tidak melakukan, itu ada pengampunan di situ. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus mati mengampuni dosa orang Kristen, enggak. Dosa semua, seluruh manusia, tapi siapa yang bertobat, itu pengampunan itu diberikan kepada itu. Walaupun jahat seperti apa, tapi harus punya syarat bahwa ada pertobatan. Itu Bang. Oke. Jadi itu ya Abang sampaikan ini adalah doktrin. Saya hargai itu doktrin, itu dogma yang tak berdata terhadap kitabnya orang Yahudi, bahwa dosa ditebus dengan darah manusia. Itu ajaran Dewa Molok. Kalau orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Israel ketika mereka ingin melakukan penebusan dosa, hendaklah mereka melakukan korban berupa domba, kambing, sapi, lembu. Nah, itu bukan manusia, bukan manusia. Lalu Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah diri kalian kepada imam, persembahkanlah persembahan seperti apa yang diperintahkan Nabi Musa. Binatang pastinya, bukan manusia. Nah, kita lihat polanya nih. Kalau kita berbicara apa sih fungsi Yesus itu diutus di bumi, kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus nih, bukan percaya kepada penyaliban, percaya kepada cerita-cerita tebus dosa, bla 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 dan seterusnya. Percaya kepada Yesus wajib mutlak. Kita lihat kronologis penyaliban itu oleh ahli Taurat, bukan Kristen, bukan pendeta, bukan pastor, bukan orang di luar mereka. Latar belakang mereka melakukan pembunuhan itu murni dikarenakan karena faktor politik. Yohanes 11:45 sampai nomor 57, di situ jelas dikatakan bahwa banyak orang yang datang melawat Maria, menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus. Sehingga ada di antara mereka yang pergi melapor ke orang Farisi, imam kepala mahkamah agama. Apa yang harus kita perbuat? Kalau kita biarkan Yesus, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada dia. Nah, intinya di situ. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Mesias atau percaya sebagai tumbal di atas tiang salib? Nah, itu beda. Jadi sebenarnya orang yang diselamatkan dan tidak binasa itu adalah orang yang percaya kalau Yesus itu Mesias, utusan. Sehingga Tuhan memberikan legalitas. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, kata Tuhan, tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang sebelum penyaliban itu sudah banyak yang percaya. Berarti orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban terjadi, orang-orang yang sudah mendapatkan kemudian materai hidup yang kekal. Lalu kalau itu sudah terjadi, bahwa percaya Yesus Mesias akan menyelamatkan manusia, sebagaimana Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal engkau peroleh bila mana engkau mengenal Yesus sebagai utusan Mesias. Titik. Harusnya kalau Tuhan ingin menyelamatkan dunia, maka Tuhan harus mengajarkan kepada seluruh manusia di bumi bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus untuk Bani Israel. Titik. Kenapa? Karena kedatangan Yesus, kasih karunia Tuhan akan dunia, mengutus anaknya supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Nah, Yesus datang mengajarkan apa? Percaya kalau aku adalah utusan Tuhan. Dengan percaya aku adalah utusan Tuhan, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Selesai. Lalu kenapa harus ada embel-embel mati di atas salib? Sementara Anda mengatakan tadi dosa dunia, tapi caranya bertaubat.
Terus apa fungsinya salib kalau masih bertobat? Cukup orang datang kepada Tuhan bertobat, sudah selesai. 2 Tawarik 14:7. Jika hambaku mencari aku, kembali kepadaku, meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan kesalahan-kesalahannya, maka aku Tuhan akan mengampuninya dari langit. Kenapa harus ada penyaliban? Sementara sudah banyak orang percaya. Harusnya Tuhan menghalangi orang-orang Farisi, menghalangi tentara Romawi, menghalangi semuanya supaya Yesus tetap hidup, supaya orang-orang semakin banyak percaya, supaya orang semakin banyak memperoleh hidup yang kekal. Ini kok dibiarkan, kemudian iblis berkongkol dengan orang Farisi membiarkan Yesus dibunuh. Apa akibatnya setelah Yesus dibunuh? Untuk nebus dosa. Sejak kapan Elohim menerima persembahan darah manusia? Justru itu kekejian. Jangan kau membunuh orang benar. Itu kekejian, tidak boleh. Nah, jadi yang harusnya terjadi adalah ketika orang-orang Farisi melihat apa yang harus kita lakukan ini. Kalau kita biarkan Yesus begini, akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Emang kenapa kalau semakin banyak orang percaya kepadanya? 1, orang itu memperoleh hidup yang kekal. 2, ancaman bagi Yahudi. Orang bangsanya akan dirampas oleh orang Roma. Nah, itulah latar belakangnya terjadi penyaliban. Kalau kita biarkan Yesus hidup, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Maka Imam Kayafas mengatakan, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka mulai saat itu, di data nomor 53 di Yohanes 11, mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Untuk apa mereka bunuh? Untuk dosa? Bukan. Untuk supaya bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Titik. Terjadilah upaya-upaya kesaksian palsu tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Tuhan menyelamatkan dia dong. Yes, itu udah pasti tuh. Karena itu janji Tuhan. Lalu kemudian orang-orang ini menyalib yang menggantikan Yesus. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kemudian, 50 tahun kemudian muncul Paulus. Muncul Paulus merubah konsep. Apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Ajaran baru, ajaran asing. Padahal kalau Bapak cermati di Roma 8 nomor 10, jikalau ada Yesus di dalam tubuhmu, jikalau ada Yesus dalam kamu, kamu memang harus mati di dalam dosa. Jikalau Yesus ada di dalam dirimu, tubuhmu memang mati karena dosa. Loh, Yesus sudah mati untuk kita, kenapa di dalam tubuh kita ada dosa? Kita mati dalam dosa, berarti orang Kristen masuk neraka. Coba sekali lagi, Roma 8 nomor 10. Aku mengatakan kepadamu, jikalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Kemana perginya kalau orang Kristen mati karena dosa? Ya ke neraka. Itu saudaraku. Jadi sekali saya simpulkan bahwa Yesus diutus ke tengah-tengah Bani Israel. Titik. 2, agar Israel menerima dia sebagai Mesias. Apa fungsinya menerima dia sebagai Mesias? Mereka harus tunduk kepada aturan main Yesus. Apa akibatnya? Mereka memperoleh hidup yang kekal. Bukan aturan mainnya Yahudi, Farisi, imam kepala, Paulus in the gang, bukan. Tapi aturan mainnya Yesus. Itu yang harus mereka ikuti. Silakan. Gini Bang, menurut Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau dikatakan percaya, itu percaya banyak subnya itu. Di zaman Tuhan Yesus itu, percaya dia sebagai apa? Mesias. Kan seperti itu.
kalau mau percaya, oh Yesus itu nanti disalibkan. Sebenarnya Yesus itu sudah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati. Tapi murid-murid itu tidak percaya. Murid-murid itu nanti terjadi baru mereka tahu. Tapi sebelumnya Yesus itu sudah menyatakan bahwa dia akan mati. Tapi mereka tidak percaya. Nah, kalau begitu percaya yang seperti apa yang Allah mau manusia tahu di situ. Jadi kalau kita bilang kita percaya, ya bukan kita percaya kepada penyaliban, kita percaya kepada Mesias kita. Itu bukan langsung terima seperti itu. Kayak begini, apa abang percaya kepada Yesus? Abang percaya? Percaya Abang percaya sebagai Mesias, Nabi, Rasul, utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Saya memperoleh hidup kekal. Nah, ini kan beda DP konsep percaya. Nah, kan Yesus yang mengajarkan itu, Bang. Sementara Harus berpola kepada Yesus, jangan percaya kepada yang lain. Silakan. Nah, ini kan yang kita coba sampaikan bahwa percaya itu beda. Walaupun di situ ada kepercayaan di situ, tapi dalam pemahaman, dalam praktik itu berbeda. Abang percaya kepada Yesus, saya percaya kepada Yesus, tapi dalam pengertian yang berbeda. Tapi sama-sama orang percaya. Kan sama-sama orang percaya. Iya. Seperti itu. Nah, percaya yang seperti apa? Nah, ini percaya. Sama-sama kita memiliki kepercayaan, tapi dalam pengertian kita harus uji. Oke. Pengertian seperti mana yang benar, seperti itu. Baik. Dan dari ujian ini, gini Bang. Jadi yang jadi masalah bagi abang adalah bahwa abang percaya kepada Mesias, abang percaya Yesus sebagai Nabi, utusan Allah, tapi abang percaya dia sebagai Allah. Enggak, tidak mungkin karena Yesus Kita orang mengatakan, Kristen percaya dia sebagai Allah. Nah, itu. Yohanes 17:3, hidup kekal itu, hidup kekal loh, yang kita kejar hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus sebagai apa? Sebagai utusannya doang. Kalau Anda percaya Yesus juga Allah, berarti Yesus salah. Harusnya dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau dan Aku, dua Allah, satu hakikat. Tapi Yesus tidak mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan menurut Yesus. Gimana Bang? Memang seperti itu Bang. Seperti itu maksudnya Yesus, menurut Yesus hidup kekal kita peroleh dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan menurut Yesus. Begini Bang, mari kita lihat apa yang Al-Quran sampaikan. Iya, silakan. Mari kita lihat apa yang Al-Quran sampaikan. Tapi abang tahu pasti dia terdapat di mana, di kitab apa. Tapi kalimatnya begini. Maka kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Tapi iblis tidak mau sujud. Iya. Kan di situ menyatakan kami berfirman kepada para malaikat. Kalau begitu, kami itu Allah itu ada berapa? Coba Bang. Iya. Menurut Al-Quran, kami itu Allah itu ada berapa? Iya, baik. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dimaknai pakai bahasa Indonesia. Al-Quran itu harus dimaknai bahasa Arab. Jadi kami itu bentuk kemuliaan, bukan jamak di sana, tapi bentuk kemuliaan. Sama seperti kita sudah masuk ke Indonesia juga rasa bahasa itu. Kenapa saya katakan masuk ke Indonesia rasa bahasa itu? Saya terkadang pimpin apel pagi, saya mengatakan kami akan ke Jakarta besok. Padahal kami di situ saya sendiri, bukan ada siapa-siapa. Nah, orang Arab itu sebelum Nabi Muhammad datang, mereka adalah penyembah berhala-berhala. Mereka banyak sembahan. Lalu kemudian Nabi Muhammad datang mengajarkan bahwa
marilah kita menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang berfirman di dalam Al-Quran, nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang kemudian menjaga. Kalau orang Arab mengertikan kata kami seperti kita orang Indonesia, maka mereka akan menolak Nabi Muhammad. Loh, katanya Tuhanmu satu, kenapa kau suruh kami menyembah kepada Tuhan yang jamak? Tapi faktanya tidak. Kenapa? Karena orang Arab itu mengerti kata nahnu itu tidak selamanya jamak. Kata nahnu itu terkadang untuk menyatakan kemuliaan. Aku, kami, dia, dan seterusnya. Nah, sama seperti yang ada di dalam kitabnya Yahudi dalam bahasa Ibrani. Besel menu waket matenu. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami. Bukan kita, tapi kami. Kalau kita itu berbeda, kita itu sudah pasti jamak, kami belum tentu jamak. Dan satu hal, ketika Tuhan dalam Al-Quran meminta hambanya menyembah, dia tidak pernah mengatakan sembahlah kami, tapi selalu mengatakan sembahlah aku. Tidak pernah mengatakan kata kami. Tetapi kalau dikatakan kamilah yang mewahyukan, kamilah yang menjaga, kami yang telah, itu kemuliaan. Seperti itu abangku. Jadi ketika Yesus mengatakan satu-satunya, itu tak ada hubungannya sebenarnya. Pada intinya, yang kita kejar di sini adalah hidup kekal. Kita beragama, orang rajin melakukan rutinitas agama, mengejar hidup kekal. Sederhana menurut Yesus. Kamu ingin hidup kekal? Mau. Kenali aku sebagai apa? Utusan Tuhan. Titik. Dan kenali Tuhanku sebagai satu-satunya Tuhan. Dia telah mengutusku. Kesaksian Yesus kita lihat di dalam Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, mujizat itulah yang aku kerjakan sekarang, dan mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di tengah-tengah kaumnya, itu adalah mujizat yang bersaksi kalau Yesus utusan Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Kenapa dia menjadi Tuhan? Nanti di Paulus, beberapa puluh tahun kemudian, Paulus mencoba untuk mendikte orang-orang Roma dan Yunani, yang mana mereka dari turun-temurun memang sudah menyembah politeisme, dewa-dewa mereka. Maka dia mencoba untuk menjual Yesus ke mereka dengan pola Bapa, Anak, Roh. Itu. Makanya orang-orang Roma Yunani seketika memeluk ajaran Paulus, tetapi Paulus tidak akan pernah mengajarkan ajarannya kepada orang yang tinggal di Yerusalem. Karena Paulus tahu kalau bangsanya, yaitu bangsa Israel, tidak mungkin mau menerima 3 Tuhan, 1 hakikat. Itu nggak mungkin. Itu hanya bisa diterima orang India, orang Mesir, orang Yunani, orang Roma. Kalau orang Yahudi tidak mungkin, karena mereka diajarkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tuhan itu satu, tunggal, absolut, tidak terbagi, tidak berbilang, tidak terpecah-pecah. Itu dalam konsep mereka. Maka Paulus mengatakan, aku menjadi rasul diutus untuk non-Yahudi. Begitu saudara. Jadi pada kesimpulannya, tanpa ada penyaliban, semua orang bisa memperoleh hidup yang kekal dengan cara menerima Yesus sebagai Mesias untuk kaumnya Bani Israel. Tidak ada embel-embel, salib dan seterusnya. Oke. Baik abang dan teman-teman sekalian, saya ada kegiatan, mohon maaf. Saya harus beraktivitas dulu. Ya gimana? Bang, Ya. coba abang dengar boleh satu ayat? Silakan. Oke, kita cari kalimatnya. Tapi ayat Alkitab. Iya, silakan bang. Di mana kita? Kita baca bang. Siap. Kejadian 3 ayat 22. Oh ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi ini firman Tuhan Iya. mengatakan begini,
Kita baca satu ayat ya. Iya, iya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi, dari kejadian Bang, Allah Iya. itu sudah menyatakan itu bukan Esa. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Itu kan bukan Esa. Jadi apa yang Rasul Paulus sampaikan, memang dari awal memang Allah sendiri sudah menyatakan demikian, Pak. Tapi itu cuma masukan. Kalau abang Iya. sibuk, nanti kapan-kapan. Oke, baik. Saya tanggapi Oke, boleh, Bang? Oke. Oh, Oke. Jadi di dalam bahasa Ibrani-nya itu tidak ada kata kita. Di situ hanya ada kata yada. Yada itu pengetahuan. Jadi terjemahan yang Anda gunakan itu terjemahan yang keliru, tapi sengaja dibuat-buat. Di situ tidak ada kata kita. Boleh cari sebentar malam, boleh naik ke sini. Kalau misalnya habis ini abang saya ini cari apakah ada kata kita di situ atau tidak ada. Nah, kalau abang ini menemukan original teks yang ada kata kita, silakan Anda naik, saya bubar jadi apologet Islam. Yang ada di situ hanya kata yada dalam bahasa Ibrani yang artinya tahu. Tidak ada kata kita itu penambahan. Saya kira begitu Abang untuk sementara. Saya harus ada kegiatan ini. Kebetulan aja Abang Felty naik ke sini diskusi dengan baik. Tapi saya harus melakukan kegiatan saya dengan anak-anak juga butuh bapaknya beliau. Mereka mau ngajak saya buka di luar. Oke. Makasih Abang ya. Udah diskusi dengan baik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, makasih. Oke, Sehat selalu. sama-sama, Bang. Ya. Siap, siap. Amin. 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 Sama-sama. Siap. Oke, teman-teman sekalian, saya mohon maaf pada saat diskusi lagi baik. Teman-teman saudara kita dari non-muslim diskusi dengan santun, mau mendengarkan, ya mau tidak mau, saya juga punya anak. Jangan pikir saya masih bujangan. Karena saya menuntut harus pergi. Kalau ada yang mau ketemu saya boleh. Jalan Slamet Riyadi. Restoran apa itu? Golden Suki. Tapi yang muslim punya. Yang mau ketemu saya di sana boleh. Yang ada di Makassar mau ketemu dengan Bang Suma, Golden Suki di sampingnya Bang BTN, silakan hadir di sana. Saya sama anak 3, sama ibu mertua 1 dengan adik 2, berarti kami 6. Anda ke sana bayarin ya. Bayarin tapi nggak bercanda. Kalau ada yang mau buka bersama dengan Bang Suma silakan di Golden Suki sebentar. Golden Suki kan? Ya, silakan hadir di sana di samping kantor kita. Di samping Bang BTN, depannya situ. Jalan apa itu, Ustaz? Oh, Jalan Sultan Nasruddin. Salah tadi. Sorry. Nah, di situ Bang Suma ini sekali lagi mau ke situ, ada yang mau buka bersama, silakan hadir di sana. Ya. Tapi acara keluarga. Saya dan anak-anak saya dengan adik-adik saya. Jangan anggap, oh ini keluarga acara besar, enggak. Kita datang situ ya paling kita siapkan piring terus kuaci 3 biji satu orang ya kuaci ya. Udang 1 kuaci 3 biji terus ada minum. Pisang katanya saya dengar 1 biji satu orang. Iya gitu. Silakan hadir makan kuaci bersama dengan kita di sana ya teman-teman. Sebentar malam ingat, sebentar malam itu akan dimulai kegiatan lomba mu'alaf baca Quran. Bang Suma hadir sebagai salah satu tamu di sana untuk akunnya siapa ya? Kuda madu, apa kuda madu kuda. Oh ya. Kuda liar. sorry. Siapa? Madu kuda. Nah itulah di situ sebentar malam ada Ustaz Tahta juga ada. Oh Kuba Madu, ya Kuba Madu. Nanti kita ada di situ teman-teman. Setelah saya sekarung kata habis itu kita buka komal. Mudah-mudahan abang kita yang tadi Felty bisa naik ke sini
kita janjikan tadi di Kejadian 3 nomor 22, kalau di situ ada kata kita berarti Bang Suma harus meninggalkan selamat tinggal dunia apologet. Saya harus pegang kata-kata saya. Tapi kalau ternyata tidak ada berarti kemenangan ada di pihak kita. Rupa-rupanya tidak ada unsur Tuhan itu ada 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7 atau 1 RT atau sekebun. Ternyata Bang Suma mempertahankan di situ hanya ada kata yada, yang artinya kemudian pengetahuan atau tahu, yang tidak mungkin kemudian menyalahi konsep terjemah yang sesungguhnya. Kata yada itu artinya tahu atau mengetahui atau mengenal. Sekira mengkoniro kapan di apa melok lak deni tahu lo ni manre naseng abah cepat ki pergi di sana biar mi kita ngopi-ngopi dulu sambil tunggu buka, katanya. Jangan duluan kita tiba sebelum buka, ada memang mikir di situ duduk sambil ngopi-ngopi supaya tidak terlalu capek, kita tidak terlalu capek menunggu buka. Begitu barangkali. Dik, jadi kalau mau ki datang juga foto-foto kah atau apakah di situ, atau mau ke kasir juga boleh ji. Kalau mau ki ke kasir juga boleh. Maksudnya ku kasih ki dompet ke toh, baru kita yang ke kasir. Bisa tonji. Terakhir, tolong di follow akun kita ini, akun Bang Suma 01, supaya semakin kuat, semakin hari kita bisa semakin meluas misi penyampaiannya, lintas dakwanya, lintas agamanya, kan gitu. Kita berharap setelah puasa semakin banyak orang yang tercerahkan dengan materi-materi kita. Kita lihat dari tadi kita buka belum ada kan saudara kita Oten yang ya seperti biasa yang kita tahu, begitulah keadaannya. Makoni rokapat di tabe na yolo selamat itu pada selamat naseng Ustadz Uwas. Mari kita selamat, sama-sama selamat. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, dan dukungannya semua yang kasih gift-gift gini. Wah, giftnya terbang-terbang. Ini yang bikin kemudian Pak Bombom melirik. Setiap saya live Pak Bombom itu ngintip. Aduh, Cuki Mai, kapan ini si Suma bisa PK-PK sama saya ini? Begitu juga si siapa namanya tadi itu? Kloset siapa? Kloset yang tadi yang pakai surban ala itu ala padang gurun, siapa namanya? Kloset. Sat. Siapa tadi namanya itu? Kloset. Yang biasa tampil pakai kumis palsu, pakai jenggot palsu, pakai surban yang penghujat itu siapa namanya? Kloset. Bukan RK, kloset yang pakai surban, pakai kumis, pakai ini gitu loh. Kloset apa gitu? Oh Yosep kok kloset? Kloset duduk. Itu merek Toto. Allahu Akbar. Ya oke. Gitu ya teman-teman ya. Tadi yang hadir di sini, masya Allah, kita sudah perlihatkan bagaimana mereka keteteran, karena ini memang kebenaran Islam datang untuk menolong mereka agar masuk kepada jalan yang lurus. Demikian, saya pamit untuk diri untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, nanti sebelum buka bisa nggak aku live di situ? Sebelum buka kita bisa live di sana. Jadi apa Dan? Oh, iya. Adik bungsu kan anak bungsu dipanggil adik. Gimana sih lo? Sensi amat sih lo. Ya, nanti 10 menit atau 15 menit sebelum buka kita live, aku perlihatkan kuaciknya nanti, tengok aja. Jadi persiapkan liurnya nanti ya. Ya, salah deh. Oke, nggak apa-apa deh. Iya. Oke deh ya, makasih ya. Sampai jumpa lagi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remote tidak menaik, beb.
So lapar. Pakai dek. Bapak di bawah guys. Ya, lagi makan so lapar.